Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan rasa syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan dan limpahan karunia yang luar biasa pada kita semuanya sebagai hambanya. Dan kami harapkan juga kepada para pemirsa yang budiman dimanapun Bapak Ibu berada dan bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia, kami ucapkan selamat bertugas dan mudah-mudahan sehat selalu dalam menjalankan amanah tersebut. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kali ini bertemu lagi dengan saya Bapak Nur Rahim dari redaksi majalah Jalasena. Kali ini pada saat yang luar biasa kita akan bincang-bincang tentunya. Nanti akan kita apresiasikan dalam bincang kali ini, masuk dalam bincang Jalasena Admiral Corner. Tentunya ini merupakan satu hal yang luar biasa terkait juga dengan kepemimpinan, bagaimana strong leadership itu disampaikan dan juga diberikan di dalam kepemimpinan di negara Republik Indonesia. Kita mengetahui bersama bahwa negara kita sangat luas. Kurang lebih kita memiliki pulau 17.499 pulau. Oleh karena itu wilayah yang sangat luas itu diperlukan juga kepemimpinan yang tegas, kepemimpinan juga yang elegan, dan juga kepemimpinan yang bisa diteladankan kepada generasi penerus. Oleh karena itu saat yang berbahagia ini langsung saja pada kesempatan yang luar biasa kita menyapa bagaimana untuk kekuatan kepemimpinan itu bisa dikembangkan, bisa ditularkan juga kepada generasi kita semuanya. Kita langsung bertemu dengan narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Panglima Tentara Nasional Indonesia, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, SMM, yang beliau menjabat periode 2022-2023. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Pak Bambang. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak, wah senang sekali Bapak sore ini bincang-bincang di tempat yang sangat bagus dan di kantor PPL ini Bapak. Ya. Tentunya merupakan satu kebahagiaan juga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bincang-bincang atau bincang Jalasena tentunya, dan merupakan satu hal yang sangat membanggakan bagi kita semuanya terkait dengan tema kali ini, strong leadership atau kekuatan kepemimpinan, bahwa kita semuanya mengetahui kepemimpinan itu adalah satu hal yang sangat luar biasa untuk bisa menjadikan keteladanan, tidak hanya memerintah namun bisa juga memberikan suri teladan. Nah dari sisi itu kira-kira Bapak bisa sedikit menjelaskan Pak, definisi kepemimpinan sendiri kira-kira seperti apa menurut Bapak? Ya, terima kasih Pak Bambang, juga suatu kehormatan bagi saya bisa hadir dan mengikuti acara bincang corner ini. Dan tadi yang disampaikan itu tentunya kita telah melaksanakan kepemimpinan, walaupun sekarang ini sudah purna ya. Tapi saya sudah mengabdi di Angkatan Laut kurang lebih 35 tahun. 35 tahun Bapak? Ya, 35 tahun, dan selama pengabdian tentunya kita mengalami dari sejak lulus dari akademi menjadi staf, kemudian menjadi komandan, baik komandan di kapal, komandan pangkalan maupun sampai panglima. Ini tentunya mengalami berbagai kepemimpinan dari tingkatan yang rendah sampai tingkatan tinggi. Nah tentunya di situ memerlukan karakter kepemimpinan yang tinggi dan juga yang kuat, karena tanpa itu semuanya tidak mungkin kita bisa mewujudkan dan diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin yang tertinggi tentunya di TNI. Nah, kemudian faktor kepemimpinan ini juga tidak semua orang yang diberi kepemimpinan, saya yakin tidak sama, karena mungkin dengan medan yang berbeda, kemudian dengan karakter abah yang berbeda, ini semuanya mempunyai masing-masing. Nah karena ini saya sudah mengalami yang sudah saya laksanakan selama saya menjadi pemimpin, mulai dari tadi yang saya sampaikan tingkatan yang terendah sampai ke puncaknya. Nah tentunya ada faktor kepemimpinan yang lain dari yang lain. Ya, wah luar biasa Pak. Tentunya Pak, kalau kita lihat Pak,
dihadapkan dengan generasi sekarang, ini kan bagaimana menghayati sebuah kepemimpinan, Pak. Barangkali kalau dikaitkan juga dengan 11 azas kepemimpinan yang tadi sudah merupakan bisa menyatu dalam darah tentara kan gitu, Pak ya. Nah, kira-kira Pak membuat satu implementasi dari proses yang betul-betul kepemimpinan menjadi sarinya dalam pemimpinan TNI tadi, menurut Bapak kira seperti apa, Pak? Apakah perlu dicantumkan dalam suatu kurikulum pendidikan atau mungkin seperti apa? Karena bagaimanapun itu merupakan satu keteladanan yang terus bisa menggenerasi. Ya, kira-kira seperti apa? Ya, jadi 11 asas kepemimpinan ini tentunya sangat penting dan juga menjadi pegangan kita semuanya. Kalau kita memahami tentang apa arti satu persatunya dari 11 asas itu. Karena dulu itu disusun atau dicetak oleh para pendahulu dengan kepemimpinan TNI sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang ini. Nah, tentunya mereka sudah menyusun itu bagaimana membuat karakter TNI yang kuat sejak dulu sampai sekarang ini. Ya, diantaranya yang pertama adalah takwa. Nah, takwa ini dan menjadikan kita semuanya berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah yang perlu ditanamkan sebagai dasar kita semuanya sebagai makhluk Tuhan yang beragama, tentunya harus bertakwa. Kemudian ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangrasa tut uri handani sampai ke belaka yang terakhir legawa. Ini semuanya ada semuanya di situ, faktor pemimpinan itu. Bahkan diatur pun sampai terakhir legowo. Seorang pemimpin apabila sudah waktunya seperti saya ada pensiun, harus legowo menyerahkan kepada generasi penerus. Termasuk belaka, ini memiliki tanggung jawab. Ini seorang pemimpin dituntut tanggung jawab yang sangat tinggi. Karena tanpa tanggung jawab sulit akan diwujudkan anak buah, akan goyah apabila pemimpin tidak bertanggung jawab. Makanya setiap kepemimpinan saya selalu saya terapkan pada generasi penerus saya ataupun pada adik-adik saya. Memimpin itu mudah, tapi tanggung jawab itu yang sangat sulit. Karena tanggung jawab ini membawa risiko tentunya. Betul sekali. Nah, risiko yang tentunya orang akan berpikir ketika akan mencari jabatan ataupun mencari kekuasaan setelah itu. Ya, betul sekali, Pak. Kalau kita lihat, Pak, tanggung jawab itu merupakan satu modal yang luar biasa untuk bisa melaksanakan tugas yang diberikan atau diamanahkan kepada kita, Pak. Nah, salah satu ini, Pak, filosofi juga. Kalau saya melihat karakter Bapak yang luar biasa ini tidak terlepas dengan seni budaya. Nah, apalagi pernah menjadi tokoh Sang Bimo Seno itu, Pak ya. Mungkin sedikit bisa diceritakan, Pak. Apa itu Bapak mengambil tokoh wayangnya itu kok Sang Bimo Seno itu? Jadi, saya dari kecil itu kan suka wayang karena memang dulu bapak saya itu setiap malam gitu, pasti di radio transistor yang kecil itu yang satu ban selalu setiap malam Jumat, Sabtu, Minggu itu di Madiun itu pasti ada pergantian mulai RRI, kemudian radio swasta itu nyetel wayang. Nah, bapak saya selalu nyetel wayang. Nah, saya dari awalnya nggak tahu, lama-lama jadi tahu karena tiap malam di setel itu terus gitu. Dan satu lakon penuh, Pak ya, pagi gitu. Satu lakon penuh. Awalnya saya nggak tahu apa sih ini wayang ini. Lama-lama karena tiap malam itu harus mendengarkan itu sehingga terbawa dan saya pelajari apa sih ini wayang, apa sih pendawaan Kurawa ini. Nah, ada tokoh satu yang saya kagumi di antara Bimo Seno itu, saya lihat sebagai tokoh yang sederhana, jujur, bahkan bertanggung jawab, berani dan bertanggung jawab. Apapun yang diperintahkan pada dia, selama itu perintahnya bagus, pasti dia akan jalan gitu. Dan dia sangat taat, Pak ya? Dia sangat taat dengan gurunya yang Resi Durna itu. Bahkan dia diperintahkan untuk mencari sesuatu yang notabene sebenarnya itu akan dibunuh. Dia pun taat dengan gurunya. Ternyata apa yang terjadi? Justru kekuatan, Pak ya? Kekuatan Allah yang memberikan timbal balik atas kejujurannya itu, sehingga tambah menambah kekuatan saat mencari Tirta Parwitasari yang di lautan itu, ketemu naga. Ternyata malah naganya menyatu menjadi kekuatannya dia. Masuk dalam sukmanya dia gitu, dalam sukmanya dia.
Oke. Dan dia sangat-sangat jujur ketika dia sebagai kesatria diperintah untuk hal-hal yang tidak benar, dia tidak mau. Tapi ketika diperintah perang demi negaranya, dia pasti berangkat. Oh. Jadi demi bangsa dan negaranya, Pak. Iya, Oke, Pak. Kalau kaitannya dengan Sang Bimo tadi, Pak, filosofi apa kira-kira yang bisa ditanamkan juga Bapak sebagai pemimpin waktu itu sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian lagi sebagai Panglima TNI, dan sekarang pun juga menjadi komandan di sini, Pak, di PPAL. Ini tidak lepas walaupun dia pensiun, tapi masih terus menjadi pemimpin sini. Seperti apa kira-kira Pak filosofinya? Ya, kemarin saya pikir setelah Panglima itu ya sudahlah, karena saya legowo dengan pensiun, ternyata masih diberi kepercayaan untuk memimpin Purnawirawan Angkatan Laut. Ya tentunya tadi yang Mbak sampaikan bagaimana karakter tadi, ya tentu karakter kepemimpinan yang sangat-sangat kuat, ya harus didasari tadi dengan takwa. Dia bagaimana ketika dia kesulitan, dia harus memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan jalan untuk menghilangkan sandungan-sandungan yang ada di depannya itu, keraguannya atau mungkin halangan Pak yang berintang. Ya, kemudian karakter kejujuran, kemudian karakter yang sederhana. Jadi mereka tidak mau istilahnya diberi, harusnya waktu selesai perang Baratayuda itu Bima yang menjadi raja. Amarta. Tapi dia tidak mau karena memang dia mendahulukan kakaknya si Yudhistira, padahal Yudhistira nggak pernah perang. Yang perang yaitu, dan bahkan waktu itu kan dia panas-panasin lah sama Kurawa. Harusnya kamu yang jadi raja di Astina itu, bukan itu kan. Dia Yudhistira ini kan nggak pernah perang, kamu yang jagoannya perang dan mengalahkan itu semuanya sehingga menang. Dia tidak mau, bahwa saya bukan untuk mencari kekuasaan tapi mempertahankan negara saya. Kalau memang, dan itu bukan hak saya karena memang masih ada kakak saya. Betul sekali. Nah, ini betapa legowonya. Sebenarnya kalau mau jadi raja bisa dia, pasti kalah semua itu kakak adiknya kalah. Dikdayaan Pak ya. Iya. Kenapa sampai seperti itu ya? Dia raja pun dia nggak mau. Betul sekali. Nah, disitulah kesederhanaan dan juga rasa tanggung jawab pada negaranya, dan juga dia legowo kepada kakaknya yang harus menjadi raja. Iya. Dan juga terkesan sekali Pak. Bapak ini waktu itu menjadi Panglima TNI dan kemudian juga bisa menyatukan Kepala Staf Angkatan ditambah satu Kapolri untuk langsung juga menjadi tokoh yang luar biasa. Seperti itu pemimpinan langsung diterapkan seperti apa Pak? Bapak melihatnya? Jadi kepemimpinan tidak selalu harus powerful Pak ya. Powerful, nunjuk artinya tidak. Tapi ada saatnya juga kita perlu kebersamaan. Betul. Dan itu sering saya terapkan waktu kita berkunjung ke Medan. Ada Pak Kapolri, saya, Kasat, Kasal, saya ajak naik kereta semuanya. Coba kalau waktu itu semuanya dikawal semua satu-satu, mungkin bisa sepanjang macet, 2 kilometer itu untuk itu. Itu macet akhirnya. Dan saya ajak semua mau, ayo kita naik kereta saja supaya tidak merepotkan anak buah kita. Toh juga nggak ada masalah, naik kereta malah lancar, bisa sampai kota gitu. Ya, lebih santai Pak, lebih rileks. Karena dan baru kali ini ada Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Staf naik kereta dari bandara. Tapi bukan masalah naik kereta, tapi rasa kebersamaannya tadi Pak ya. Dan juga akhirnya juga lebih lancar dan juga tidak merepotkan orang lain. Kepala Staf memiliki otoritas sendiri dalam bidang pembinaan. Dan kalau Panglima TNI dari sisi penggunaan kekuatan. Jadi sebenarnya kita juga tidak bisa memaksakan menggunakan kekuasaan Panglima TNI, memaksakan Kepala Staf dalam bidang pembinaan gitu. Sehingga dengan cara-cara kepemimpinan yang seperti itulah saya bisa dengan kebersamaan mereka, dan saya tidak mencampuri urusan mana, karena saya pernah menjadi Kepala Staf, sehingga saya membedakan mana itu tugasnya Kepala Staf untuk bidang pembinaan terhadap personil angkatan, dan mana tugas saya sebagai menggunakan kekuatan dari Kepala Staf tersebut.
Ya. Betul. Dan akhirnya semua juga bisa menjalankan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Ya. Pada saatnya bersama menyatu bareng, Pak ya. Demikian juga dengan Polri, ya. Tanpa kebersamaan TNI Polri, sulit untuk mewujudkan stabilitas keamanan. Betul sekali. Nah, dengan pemimpinnya yang bersatu tadi, saya yakin saya ingin perlu memperlihatkan di jajar ini loh, pemimpinnya sudah bersatu. Yeah. Kamu di bawah ini ya harus bersama. Bersatu, untuk ya. apa? Ya untuk satu, untuk negara. Betul. Gitu. Jadi jangan ego sektoral, jangan muncul aku TNI, aku Polri. Nah, Yeah. nah inilah bagaimana caranya memberikan keteladanan pada anak buah. Kalau pemimpinnya bersatu, pemimpinnya rukun, saya yakin di bawah. Betul. Dan baru kali ini loh Bapak, Bapak si Panglima TNI menyatukan Kepala Staf dan Kapolri itu mungkin sedunia nggak ada Pak, kecuali di Indonesia. Itu adalah Ya itulah gaya-gaya kepemimpinan yang mungkin yang ada di saya. Betul. Ya mungkin bisa juga orang lain belum tentu juga bisa menerapkan, tapi ya itulah yang ada. Memang lain orang lain cara memimpinnya. Itu merupakan seni Pak ya. Ya, seni dan memimpin. Bapak juga karena hal itu akhirnya digandengkan juga seni budaya itu menjadi salah satu faktor kepemimpinan. Pak, ini tadi bukan sama-sama Pak, ini jalan-jalan tadi juga ke puncak. Puncak itu kalau dipandangkan banyak teh Pak. Dan teh tadi udah dikeringkan, sekarang udah dipadu di sini. Pak, rasanya nggak apa-apa. Kita minum Pak. Kita minum teh dulu. Iya betul sekali Pak. Mari Pak. Alhamdulillah. Nah, luar biasa Pak, di negara kita itu banyak Pak berbagai minuman, ada jahe, ada teh, semuanya menjadi sebuah keunggulan Pak dalam bidang pangan maupun dalam bidang yang lainnya. Nah, kembali lagi Pak, tadi ke dalam bidang kepemimpinan. Ya. Oke, baik Pak. Mungkin terakhir Pak, harapan Bapak seperti apa terkait dengan kepemimpinan tadi Pak? Baik itu untuk generasi yang muda atau mungkin sekarang, bahkan mungkin sama juga Pak. Kita sudah masa purna, pemimpinan kita yang sudah ada itu mau dikemenakan, kira-kira seperti itu Pak. Seperti apa harapan ke depan Pak? Ya tentunya perkembangan situasi ke depan, tantangan ke depan tidak sama dengan perkembangan situasi yang saya alami selama 35 tahun di Angkatan Laut. Ya tentunya ke depan ini teknologi yang lebih canggih juga menjadi tantangan ke depan. Ya tentunya, tapi karakter kepemimpinan tidak bisa berubah. Karakter kepemimpinan TNI tetap harus kuat dan harus memberi keteladanan pada anak buah. Ya, jadi tetap berpedoman pada 11 asas kepemimpinan. Karena saya yakin 11 asas kepemimpinan ini dalam situasi apapun bisa diterapkan. Mau teknologi semaju apapun tetap bisa diterapkan. Jadi karena itu sudah sudah ada semuanya di situ. Apa yang menjadi mungkin dalam perkembangan sekarang ini kepemimpinan yang mungkin masuknya teori-teori dari luar dan semuanya, saya yakin ada semuanya di dalam situ. Betul. Tergantung kita bagaimana untuk menjiwai, mengawai dan juga memberikan refleksi Pak dalam fakta, dalam aktualisasi dari filosofi tadi Pak ya. Iya. Pak, luar biasa Pak. Senang sekali Pak. Pada kesempatan kali ini bincang-bincang dengan Bapak, tentunya saya ucapkan terima kasih yang dan terhingga Bapak di tengah-tengah kesibukannya masih berkenan untuk bincang Jalasena nanti masuk dalam Mirror Corner. Mudah-mudahan juga para pemimpin masa kini dan masa akan datang bisa meneladani seperti yang Bapak terapkan sampai saat ini Pak. Luar biasa Terima kasih Pak Bambang. Mudah-mudahan mungkin sebagai akhir closing statement dari Bapak, seperti apa harapannya Pak? Ya, saya berharap generasi ke depan, adik-adik saya khususnya yang di TNI Angkatan Laut dan TNI supaya tetap berpedoman pada 11 asas kepemimpinan TNI, di samping juga Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, karena itu mampu membawa kepemimpinan kita sepanjang masa dalam situasi apapun. Apabila bisa mendalami ataupun bisa melaksanakan sesuai dengan arti di situ, saya yakin semuanya bisa diselesaikan di tingkat kepemimpinan, baik tingkat yang rendah maupun sampai tertinggi. Kepemimpinan Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak, kami aturkan sekali lagi atas berkenan waktu Bapak. Terima kasih luar biasa pada kesempatan sore ini. Baik, para pemirsa yang budiman, demikian tadi bincang-bincang Jalasena
terkait dengan kekuatan kepemimpinan yang beliau luar biasa tadi telah menerapkan juga di dalam pengambilan keputusan, dan tentunya ini merupakan satu hal yang perlu kita teladani ke depannya. Sukses selalu kami aturkan dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.